Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingati cuaca ekstrim pada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Angin kencang berpotensi gelombang tinggi menyebabkan banyak nelayan tidak melaut. Badan Forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang, Nanik Tresnawati menjelaskan, angin kencang yang melanda sebagian NTT ini terjadi karena letak geografis NTT yang berada di antara dua benua dan dua samudra yang menyebabkan tekanan antara dua muson angin, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Pertemuan kedua angin muson ini menyebabkan angin kencang yang sangat dirasakan hampir sebagian wilayah di Nusa Tenggara Timur. Ia juga menambahkan, wilayah-wilayah yang terdampak angin kencang antara lain Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Timur, Pulau Sumba, dan Manggarai Barat. Untuk cuaca yang terjadi sekarang, untuk wilayah NTT sudah memasuki musim kemarau, di mana pada saat musim kemarau ini didominasi oleh angin kencang yang kurang lebih sekitar kecepatannya itu sekitar 25 knot atau kurang lebih 60 km per jam. Di mana angin yang terjadi sekarang ini akibat dari perbedaan tekanan antara wilayah Australia dan juga wilayah Asia yang cukup signifikan, maka terjadinya gesekan yang lumayan besar antara kedua benua tersebut. Nah, sedangkan di mana wilayah secara geografis wilayah NTT itu sangat berdekatan dengan wilayah Australia, sehingga angin kencang cukup dirasakan di wilayah kita, seperti wilayah Pulau Timor, kemudian Pulau Rote, Sabu, Sumba, dan juga wilayah Manggarai Barat, di mana wilayah tersebut adalah wilayah sebelah selatan yang sangat berdekatan dengan wilayah Australia dan juga merupakan sekitar daerah pinggiran laut ya. Angin kencang yang melanda sebagian Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, mempengaruhi hasil tangkapan nelayan di pinggiran Kota Kupang. Sepri mengatakan, saat ini hasil tangkapan nelayan menjadi menurun. Sebelum cuaca memburuk, para nelayan sudah terlebih dahulu mengumpulkan hasil tangkapan untuk disimpan dan dijual kembali. Sekarang keadaan ini belum ada, belum melaut. Yang sekarang angin ini yang sudah sebelum angin mereka sudah di laut. Ya, makanya keadaan dapat yang masuk ini minus karena angin kencang yang melanda sebagian wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, berpotensi gelombang tinggi. Cuaca ekstrim menyebabkan nelayan di pinggiran laut tidak bisa menangkap ikan dan menyebabkan penghasilan bagi nelayan menurun. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Rumah salah seorang warga di Desa Sari, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, habis dilahap si jago merah. Dalam kejadian, tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Berikut informasi selengkapnya. Sebuah rumah di RT 004 Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, ludes terbakar. Kobaran api yang besar merambat dengan cepat membuat warga sekitaran panik. Api diduga berasal dari ledakan yang terjadi di dalam rumah saat ditinggal penghuninya. Peristiwa kebakaran terjadi pada Minggu 29 Juni 2025 pukul 09.30 WITA. Salah seorang warga, Sylvester Maupelu, mengatakan, kebakaran diduga berawal dari suara ledakan yang begitu dahsyat dan langsung diikuti kobaran api yang begitu besar. Awal pertama kami dengar dia meledak, bunyi suara meledak, terus kami kan kaget. Pas kami lari datang, saya yang duluan, saya lihat itu meledak itu dengan api kobaran yang besar dan juga asap naik yang tinggi. Tiba-tiba api lari keluar dari
atas seng. Jam sekitar pukul 9.45 atau pukul 9.50 sekitar pertama kejadian. Pemilik rumah Agustinus Malimuti menjelaskan, dirinya bersama keluarga mendapatkan informasi pada pukul 10.05 saat berada di luar bersama keluarga mengadakan hajatan. Agus juga mengatakan sebelum berangkat dirinya sudah memastikan seluruh keadaan rumah aman. Jadi minta maaf, saya bersama ibu dengan anak-anak tidak ada di tempat. Maka kejadian api ini juga saya kurang mau lewatnya dari mana, mungkin antara kelalaian saya atau memang atas kesengajaan juga saya tidak tahu, saya serahkan pada yang berkuasa. Nah, karena memang saya tidak ada, saya berangkat dari rumah jam 8.45. Kurang jam 8.45 saya berangkat dari sini ke Hali Ulun. Pukul 9.45 ada telepon dari keluarga di sini bahwa bapak rumah sudah terbakar. Akhirnya saya juga panik, datang dari sana semuanya sudah dari pemadam kebakaran sudah ada, tapi semuanya tidak tertolong, semuanya hangus. Untuk korban keluarga tidak ada, hanya material yang semua ludes. Sejumlah barang berharga dan dokumen penting berupa ijazah, kartu keluarga, akte nikah, akte kelahiran, dan 3 sertifikat tanah hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran langsung turun ke lokasi dibantu oleh warga dan akhirnya si jago merah pun berhasil dipadamkan. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Ba Ita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Anina mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.